Baik, kita mulai. Nih, kita akan membahas SPS kita hari ini. Pada umumnya SPS-nya berbeda dengan AKSK ya. Pencapaiannya ini bisa dibaca ya. Saya langsung masuk ke deskripsi singkatnya, di mana tentunya praktik auditing ini hanya mempraktik apa namanya, fokusnya adalah melakukan praktik audit atas laporan keuangan. Entitasnya komersial. Jadi teman-teman nggak akan ngomongin masalah audit sektor publiknya ya. Ya, teman-teman juga kan ada yang di BPKP, di apa namanya, PKL, di mana kan ada tuh. Ya, mungkin kita fokusnya ke komersial, dan di mana kalau teman-teman komersial ini yang KTTA-nya fokus di apa namanya, KAP, mungkin akan lebih mudah. Praktik-praktik apa namanya, prosedur auditnya apa aja yang perlu dipahami di sini. Nah, dari sini kita dari awal dari perencanaan sampai dengan pelaporan ya. Nanti akan berupa praktik terkait dengan salah satu pustakanya, yaitu Apple Blossom Cullen Company Audit Case. Dan ini sudah ada di LMS, sudah ada. Coba cari di praktik auditing. Di situ sudah ada bukunya ya. Apple Blossom, kalian download. Ada yang sudah download? Biasanya ada sih. Sudah ya. Pertama biasanya dari semester sebelumnya sudah dikasih tuh. Karena mahasiswa itu udah punya database tuh dari Google Drive biasanya tuh. Mata kuliah semester 6 apa aja. Nanti teman-teman tinggal lihat. Udah bagus ya. Jadi teman-teman research-nya banyak. Termasuk mungkin contoh soal kuisnya kayak termasuk gitu. Jadi sudah banyak lah. Kemudian pendukungnya ARENS ini, Audit and Assurance Services, ini masih dipakai ya. Tapi terus terang untuk praktik auditing ini fokusnya yang atas ini. Karena dia bentuknya kasus gitu ya teman-teman, identifikasi kayak AKSK sebenarnya. Cuman kalau AKSK kan bahasa Indonesia ya, dan itu lebih sebenarnya sama aja sih, sama pusingnya. Tapi kalau yang Apple ini lebih terstruktur, jadi tahu. Kalau yang kemarin itu enggak, dia kayak praktek pada umumnya ya, di KAP ngapain. Medianya ini ada ya, ada komputer tentunya. Kemudian tim teachingnya banyak, kita juga karena kelasnya banyak. Sini ada, termasuk saya juga ada di sini. Pak Peter Umar, siapa lagi ini banyak. Termasuk Pak Doskonya. Pak Dosko, Pak Cahyo Winarto. Silakan teman-teman bisa komunikasi dengan mata kuliah yang diajar Pak Cahyo ya. Untuk siapa tahu ada kira-kira penekanan-penekanannya apa. Karena kalau masalah soal UTS UAS saya nggak banyak tahu, dan saya nggak mau nyari tahu juga biasanya gitu. Kemudian untuk proporsi nilai nanti saya sampaikan ya di slide nanti aja. Nah, ini adalah materinya selama satu semester, ada 14 pertemuan. Ini 15 kan ada UTS, ada UAS juga, di mana tugas-tugasnya itu sebenarnya sudah saya share mengambil dari RPS ini. Contohnya misalkan tugas untuk minggu depan, ini ada pertemuan membaca yang ada di buku ini ya, buku Apple Blossom itu. Bikin struktur, nanti akan dibahas di bab akhir. Kemudian sub materi pertemuan kedua terkait dengan pemahaman proses bisnis. Sebenarnya kalau kita lihat hampir nggak jauh beda dengan AKSK. Hanya saja prakteknya lebih diutamakan di sini. Karena memang kayak lab accounting lah. Akuntansi kan ada labnya. Sebelumnya kan ada materi akuntansi AKM-nya atau AKL-nya kan, atau pengantar akuntansi. Nah, ada labnya itu untuk memperdalam aja. Karena ya kemungkinan kalian biasanya misalkan ke unit Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Sosial atau Kementerian apa, itu biasanya tuh ditempatkannya kalau nggak keuangan, masalah akuntansinya, keduanya di Inspektorat Jenderal.
yang memang menangani auditnya. Jadi udah ada basicnya. Jadi teman-teman mau nggak mau ini yang dipraktekkan, diperbanyak prakteknya. Oke, 3. Ini bisa kalian pelajari nanti ya, karena nggak jauh beda dari sisi audit siklus pembelian, inventory, nanti juga ada PPE, dan lain sebagainya. Dan assignment-nya ada di sini. Jadi dapat diketahui kira-kira apa tugasnya. Nanti mungkin presentasi ya, ini catatannya, bobotnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk model soal nanti bentuknya online. Jadi bentuk kasus atau esai online. Jadi tidak ada pilihan ganda. Tapi untuk kuis, nanti saya akan ngasihnya pilihan ganda untuk pemahamannya. Oke, secara jauh beda seperti itu. LPS ada yang ditanyakan kah? Atau masih meraba-raba? Untuk buku silahkan bisa di-download ya. Buku-bukunya ada. Materi saya kasih tiap semester. Pertemuan juga ada. Silahkan. Oh, sorry. Sampai sini ada yang tanyakan biar. Jadi kayaknya lag. Belum ya? Belum, Oke. Pak, sepertinya. Kalau belum, kita masuk ke pertemuan 1 kita ya. Lanjut. Oke. Sorry. Sebelum ke pertemuan, saya minta tolong kita selfie dulu ya untuk dokumentasi. Silahkan mungkin on-kan video dulu. Bentar. Karena saya harus masukkan dulu dokumentasikan. Silahkan ya teman-teman di on-kan dulu videonya sebentar saja. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. PJJ 931 30 03. Oke. Bentar ya, saya upload dulu di portal. Oke. Oh, tadi 31 ya. Coba. 32 ya? Sorry. Bentar ya. Belum. Sekarang nggak kayak dulu kan, sekali dulu dokumentasinya berbelakangan. Satu, dua, tiga. Oke. PJJ 932 30 1. Oke. Oke. Simpan pelajaran. Oke. Lanjutlah, sekarang kita akan fokus ke pertemuannya. Kita jadi tenang dulu, hanya sebagai pengantar ini sebelum fokus ke praktiknya. Oke. Aduh, kok kecil ya? Oh, signal. Oke. Baik, ini overview aja. Pertama, kita masuk ke penilaian ya, terkait dengan penilaiannya. UTS 30%, UAS 30%, aktivitasnya 40%. Di mana aktivitas ini dibagi-bagi ya, untuk kehadiran given ya dari sekre biasanya ngasih. Kalau full hadir 100%, kalau enggak ada pengurangan ya. Persentase, misalkan kalau 1/14 berapa. Untuk tugas, tapi biasanya kehadiran itu maksimal 3 kali ya, nggak boleh. Kosongnya cuma 2 kali, masih kesempatannya.
Kemudian tugas ada 20%. Nah, tugas ini saya kasih sikap dulu ya. Sikap ini 6%. Ini keaktifan di kelas, bertanya, menjawab, berkomentar. Nah, saya mungkin minta tolong Mbak Widya nih. Mbak Widya untuk, kan kita punya daftar absen ya. Absen, dan nanti untuk setiap di Excel aja, ditulis di Excel. Di pertemuan 1 sampai 14 kita masukin ya. Masukin, dan nanti Mbak Widya mungkin hitung aja dalam pertemuan pertama kira-kira siapa yang menanya, berkomentar atau menjawab itu maksimal 3 aja. Jadi satu orang tuh 3. Kalau udah 3 udah jangan dihitung lagi, maksudnya gitu ya. 3 aja ya. 3. Nanti misalkan pertemuan ini nggak dihitung ya, pertemuan depan aja mulai, jadi ada 1, misalkan siapa yang menjawab. Ya, sambil hitung, ataupun nanti ditanya di grup, kira-kira hari ini siapa yang jawab, siapa yang bertanya, siapa yang komentar, tanyain aja. Oke, daripada pusing ya, misalkan ada yang miss, nggak apa-apa. Makasih ya Mbak Widya. Iya Pak, sama-sama. Kemudian kehadiran udah, tugas. Nah, tugas ini saya kelompok ya teman-teman. Kalau kelas 11 saya bagi menjadi 5 kelompok besar. Jadi karena jumlahnya sedikit, biasanya disesuaikan dengan jumlah audit ya. Kalau saya melakukan audit itu rata-rata anggota timnya 3, ketua tim 1, danesnya 1. Jadi ada 5 orang. Nah, sini mungkin ada 5 orang. Ini jumlahnya 28 ya. 28. Jadi 5 kelompok ya. 25 ya. 3 orang lagi kita tumpangkan di kelompok yang lain, silahkan. Jadi ada yang 6, ada yang 5. Nah, mungkin ke siapa nih? Ketua kelasnya mungkin yang ngatur atau gimana yang bikin kelompoknya? Iya Pak, nanti bisa Ketua kelas kita atur sendiri Mas Pak. Taufik ya? Iya. Oke. Silahkan nanti dibahas kelompoknya seperti apa. Nanti kelompok ini kerjanya mengerjakan kelompok dan kan ada tugas nih di LMS-nya. Nanti submit nih, kayak GCL sebenarnya. Nanti submit, yang submit cuma ketua kelompoknya aja ya. Jadi nanti yang saya terima itu cuma 5 file. Untuk yang submit yang lain nggak perlu disubmit, nggak apa-apa. Atau dikosongin juga nggak apa-apa submitnya. Yang ada isinya kan ada 5 doang. 5 file ini nanti saya nilai. Kemudian untuk presentasi, minggu depan sudah mulai presentasi dari kelompok pertama yang mau presentasi hasil assignment ini hari ini. Nah, mungkin diatur, monggo mau ya, ini kan ada 2 nih, ada beberapa assignment ya, ada 2 atau 3. Nah, mungkin nanti cuma kelompok aja yang maju, misalkan kelompok 1 sama kelompok 2 dulu gitu kan, menjawab pertanyaan yang cepat nomor 1, nomor 2 kayak gitu ya. Itu dulu, silahkan diatur aja daripada nanti saya tunjuk lebih bingung lagi ya. Mending kalian yang lebih siap lah untuk menjawab, karena yang akan bertanya bukan dari saya, juga teman-teman yang lain. Nah, nanti ada penilaiannya dari sana, penilaian tugas kelompok, satu pengerjaan itu, keduanya terkait dengan presentasinya. Kemudian kuis ada dilakukan 2 kali aja. Saya fokusnya praktek ya, di kuisnya paling 2 kali, sebelum UTS dan setelah UTS. Sebelum UTS dan sebelum UAS. 1 pertemuan atau 2 pertemuan sebelum UTS atau sebelum UAS. Jadi karena kan ketentuannya minimal 2 kali kuis ya. Udah saya ambil yang minimal aja. Karena sisinya praktek tuh lebih banyak tugas sih. Oke, dari penilaian segini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silahkan. Sambil ya, silahkan. Kalau ada yang bertanya, langsung aja. Nggak usah raise hand, langsung aja ngomong ya. Saya nggak kelihatan soalnya. Nggak usah raise hand. Oke, topiknya untuk hari ini ada 11 topik. Tapi setelah sekilas nggak akan banyak-banyak waktu sih. Waktunya kita masih 1 jam ya, jam 12 sampai jam 1. Baik, oh iya, sorry, ini kan ini masih kesepakatan dulu nih, masih di penilaian. Dari sisi penilaian, ini kan mekanismenya kan ini praktik audit ya.
Kalau saya hanya ngomong terus-terusan juga nggak bagus. Teman-teman juga presentasi doang, diskusi nggak bagus. Jadi kalau kesepakatan dengan kelas sebelah, tapi nggak tahu ya di kelas ini. Jadi 1,5 jam kita akan Zoom. Setengah jam, 1 jamnya lagi kita akan melakukan pengerjaan praktik secara offline. Jadi teman-teman kan sudah berkelompok ya, nanti bikin mungkin grup WA kelompok. Nah, di situ silahkan secara offline mengerjakan tugas masing-masing, silahkan nanti diskusi. Jadi 1 jam itu saya serahkan pada teman-teman untuk melakukan diskusi. Nah, untuk 1,5 jam itu pertama kita akan melakukan biasa ya, absensi, kemudian presentasi kelompok yang assignment itu, mungkin 2 kelompok dari satu pertemuan. Kemudian setelah diskusi, jadi istilahnya presentasi dan diskusi ya, selama 1 jam. Dan terakhir pemaparan yang dari saya untuk materi selanjutnya, termasuk juga materi assignment baru untuk tahap berikutnya. Seperti itu ya. Nah, 1,5 jam. Nah, setelah 1 jamnya lagi silahkan kalian mengerjakan yang assignment-nya tersebut yang saya sampaikan. Silahkan 1 jam. Saya yakin 1 jam nggak akan cukup. Cuman minimal kalian udah ada gambaran umumnya, silahkan arahannya. Nah, dalam 1 jam ini sambil ya, kalau kelas sebelah itu ada diskusi dengan kami, dengan saya, dengan dosen ataupun yang lainnya. Tadinya mau pakai MLS tapi kayaknya berat juga bagi mereka, nggak kompatibel, nggak nyaman. Jadi pakai WA group. Jadi kalau teman-teman mau bertanya selama 1 jam itu, misalkan, Pak saya masih bingung soal ini, apain aja, ya udah kita bahasnya di sana di WA group juga gitu. Nah kayak gitu sih dalam 1 jam pengerjaan itu diskusinya di WA group juga gitu kan, kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas. Jadi gimana kesepakatannya? Silahkan ketua kelas Mas Taufik ya, ataupun PJ-nya Mbak Widya didiskusikan dulu mungkin. Apakah mau full, misalkan bentuknya opsi keduanya full Zoom sampai 2,5 jam, di mana dibikin breakout room gitu untuk yang jam keduanya, yang 1 jamnya itu. Silahkan. Kalau kemarin sih, kalau tadi sih bilangnya, Pak kuotanya Pak nggak cukup, kalau 2,5 jam tuh berat. Ya, saya juga tahu itu kuotanya. Saya nggak tahu ya, kalau yang pakai IndiHome mungkin gampang, tapi kalau yang pakai HP itu masalah juga. Mungkin ketua kelas, PJ, dan teman-teman silakan berdiskusi ya. Sambil materi, silakan sambil diskusi. Untuk keputusannya apa? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjut lagi. Ini masuk ke materi ya. Sekilas, pada umumnya kalian sudah tahu apa itu auditing. Intinya auditing itu adalah suatu proses, memang suatu proses. Kenapa? Karena ada perencanaan sampai pelaporan. Dilakukan sistematis, kenapa? Ada prosedurnya, dilakukan oleh independen, dan orang-orang yang memiliki kompetensi di sini adalah, karena ini sektor komersial, yang melakukan audit biasanya di KAP ataupun akuntan publik ya, yang memiliki sertifikat akuntan publik. Di sini juga prosesnya apa aja? Kalau audit itu pasti membandingkan antara asersi manajemen ini, semua hal yang tertulis di laporan keuangan hasil dari manajemen kan pastinya. Kita bandingkan apa yang di laporan keuangan tersebut dengan kriterianya. Kriterianya kan standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi keuangan. Nah, di sini tentunya yang dipakai itu. Jadi KAP menggunakan membandingkan LK-nya, misalkan klasifikasinya apakah benar atau tidak. Kan teman-teman belajar akuntansi. Dan di sini kira-kira pengakuan pendapatannya sesuai enggak dengan praktik umumnya, praktik akuntansinya yang berlaku umum, kayak gitu. Nah, terakhir, ketika ada gap, cari gap ini baru akan adanya report. Report ini laporannya ke pihak-pihak yang pengguna laporan keuangan, diantaranya stakeholder, yaitu pemegang saham, yaitu pemerintah, yaitu badan-badan, misalkan di sini yang butuh di Bursa Efek Indonesia kan butuh laporan keuangan. Nah, di situ jelas di situ ada semua. Jadi
masyarakat yang mau beli saham juga tahu, oh ini hasil auditnya WTP, wajah tertentu pengecualian misalkan, ataupun tanpa modifikasian seperti itu. Nah, tujuan audit, jenis audit ada 3, saya mengingatkan kembali. Jadi ada audit laporan keuangan yang kita bahas hari ini dan 1 semester. Kemudian audit operasional, ini lebih ke kinerja ya, yaitu untuk mengukur 3E-nya, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari program-programnya di operasional perusahaan kalau di sini. Contohnya ya misalkan SDM-nya kayak gimana, evaluasi atas SDM. Kemudian audit ketaatan. Kalau audit ketaatan itu lebih ke compliance, misalkan bagaimana misalkan contohnya jangan PKN-san ya karena BLU. Tapi PKN-san bisa diaudit kok oleh KAP ya. Contohnya masalah ketaatan terkait dengan penganggarannya. Kan ada tuh penganggaran kan pakai DIPA, terus pakai juga yang masalah pelayanan mahasiswa juga, apakah sesuai prosedur atau tidak, kan bisa dilihat tuh. Misalkan kayak gini aja, kayak misalkan aturan-aturan terkait dengan layanan kemahasiswaan apakah dijalankan atau tidak, apakah BAK itu sesuai dengan, contoh kayak kemarin ya kita pergantian jadwal, nah, kayak gitu. Pergantian jadwal itu apakah sudah ada mekanismenya atau tidak, sesuai dijalankan atau enggak. Kan selama ini udah dijalankan ya, kemarin meskipun agak miss ya, tapi akhirnya dijalankan seperti itu. Ya, itu hal seperti itu audit ketaatan terkait dengan prosedur-prosedurnya ataupun undang-undangnya. Nah di sini kita lihat jenis auditor ada 2, auditor yang memang eksternal, auditor dan internal. Juga ada matriknya yang bersifat komersial. Untuk objek audit komersial, biasanya eksternalnya KAP, Kantor Akuntan Publik ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lagi PKI di KAP sih enak sih. Ya mungkin lagi di KAP kayak tadi sih di balai ya, kalau di balai kota sih enggak ya. Kemudian di internal tuh SPI-nya nih. Mungkin teman-teman yang di Patin ya sama yang melakukan ke PKL pasti tahu tuh ada satuan pengawas internalnya ataupun unit audit internalnya di sana. Kemudian dari pemerintahan ini ya BPK. Teman-teman tahu laporan keuangan itu pasti BPK. Apalagi kalau mata kuliah dosen KTTA-nya adalah terkait auditing. Pasti yang diambil kalau nggak pemerintah komersil. Kalau pemerintah hasil audit BPK biasanya dievaluasi. Ada juga APIP. APIP itu kayak kami, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, kemudian BPKP itu APIP, di mana fokusnya lebih ke pengawasan internalnya saja. Yang dilakukan auditnya juga cuma audit operasional sama audit ketaatan ya. Audit keuangan hanya BPK RI dan KAP. Ini penjelasannya tadi ya, sudah saya jelaskan. Kemudian perlunya kenapa kita melakukan audit nggak perlu juga, karena udah jelaskan di AKSK. Intinya, kenapa perlu audit? Pertama, si pemegang saham itu nggak tahu menahu terkait dengan benar real daripada pelaksanaan kondisi keuangan di perusahaan. Makanya perlu ada orang lain untuk melakukan itu. Ya, itulah di-hire auditor. Auditor harus melihat kalau opininya wajar dengan tanpa pengecualian, si pemegang saham pastinya semakin aman di saya sure bahwa saya mau investasi di perusahaan ini. Nah, gitu. Kemudian tujuannya jelas di SA-nya juga ada. Intinya audit untuk memperoleh keyakinan memadai terkait apakah ada kesalahan material dalam penyajian keuangannya atau tidak. Nah, di sini tidak semua nggak absolut ya, maksudnya benar-benar laporan keuangan itu harus bebas dari kesalahan secara absolut semuanya. Nah, kalau absolut berarti teman-teman auditor itu harus mempreteli, artinya merinci semua kegiatan yang dilakukan manajemen. Artinya nggak ada audit sampling lagi, harus semuanya itu dilihat. Itu nggak mungkin. Makanya adanya perolehan keyakinan memadai sebatas yang di samplingnya dia, sebatas
pelaksanaan auditnya, objek auditnya dia. Ini laporan audit ini ada dua opini sebenarnya. Sekarang itu bentuknya dua opini ya, opini tanpa modifikasian namanya ya. Ini dari Standar Audit Indonesia. Yang kedua, opini dengan modifikasi. Kalau dulu kan ada 4 ya, di sini ada dibagi lagi. Ada opini tanpa modifikasi ini wajar tanpa pengecualian istilahnya. Kalau opini dengan modifikasi ini kayak ada 4 malah. Ada 4. Pertama, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah ini, kenapa menambahkan paragraf penjelas? Biasanya ada masalah-masalah minor. Misalkan contohnya tidak konsisten penggunaan, mungkin baru tahun ini menggunakan metode terkait dengan metode penyusutan asetnya kayak gitu. Itu juga bisa tuh. Yang berbeda dari sebelumnya. Tapi cuma minor ya, karena nilainya kecil. Kemudian masalah yang mempengaruhi opini. Ini mempengaruhi opini ini ada 3 opini juga ya. Pertama, wajar dengan pengecualian. Ini namanya qualified opinion. Di mana ini ada salah satu akunnya salah gitu secara material, dan satu akun misalkan akun penjualan nih. Tapi tidak bersifat pervasif. Pervasif itu dia berdampak secara masif kayak efek bola salju ya. Berdampak satu salah, berdampak ke seluruhnya sampai ke laporan keuangannya. Contohnya misalkan pervasif ini salah pengklasifikasian akun. Jelas ya kalau akunnya harusnya beban jadi malah jadi aset. Itu jelas banget besar. Mempengaruhi semuanya. Apalagi nilainya besar, pervasif itu bisa dari nilai, bisa dari juga jumlah akun yang salahnya banyak gitu. Kemudian tidak wajar, kalau tidak wajar ini jelas-jelas tidak wajar dan secara menyeluruh salah nih laporan keuangannya secara material. Jadi kalau tidak wajar ini udah jelek banget di perusahaannya. Terakhir, tidak menyatakan pendapat. Ini biasanya masalahnya apa? Kita tidak dapat menyatakan pendapat atau opini. Biasanya adanya pembatasan akses kepada pengujian-pengujian tertentu. Contohnya penghasilan, akun penjualan misalkan. Kita nggak boleh nih meriksa akun penjualan nih oleh si manajemen. Misalkan kenapa? Karena mungkin kerahasiaan misalkan. Apa itu rahasia? Kalau rahasia negara mungkin tetap bisa dilakukan kok. Kayak audit atas aset-aset pertahanan Indonesia diaudit, tapi hasilnya rahasia, hanya kalangan tertentu saja. Banyak hal sih nanti. Kemudian ini isi laporannya dari judul, pihaknya siapa, paragrafnya, biasanya pendahuluan, jangka waktu audit apa dan sebagainya. Tanggung jawab manajemen apa, nah termasuk opininya apa. Opini dan juga hasilnya. Ini hanya isi laporannya saja, mungkin di skip. Nah ini syarat opini tanpa modifikasi atau wajar dengan tanpa pengecualian. Secara umum dari sisi materialitas benar-benar di bawah nilai materialitas. Artinya gini, materialitas itu kan kita menentukan tuh di awal itu kira-kira tingkat materialitasnya berapa, misalkan kesalahannya ya. Kalau salah sajinya misalkan akun penjualan, kalau di atas 10 atau 15 juta misalkan, kalau beberapa kali salah sajinya belum sampai 15 juta, dianggapnya nggak material. Tapi kalau lebih dari 15 juta berarti dianggap material lah gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang misalkan kita sampling, kita uji. Ternyata misalkan harusnya nulisnya 10 juta tapi ditulis 8 juta, berarti ada gap 2 juta ya. 2 juta satu, ditambah lagi nanti kesalahan lainnya. Sehingga di total misalkan hasil pengujiannya lebih dari 15 juta, nah dianggap itu material. Kalau di bawah itu berarti masih imaterial, artinya masih tidak salah material. Biasanya nantinya opininya WTP. Kalau dikurang dari ini ya, dari nilai materialitasnya. Ini evaluasi lainnya banyak nih, termasuk SPI-nya juga, pengujian sistem pengendalian internalnya.
Nah, syarat modifikasi ini yang tadi ya, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, ataupun disclaimer ini biasanya masalahnya adalah bahwa ada salah saji akun material. Artinya akun-akun tersebut secara material banyak bolongnya. Ataupun ada auditor yang tidak dapat memperoleh bukti yang cukup. Juga buktinya ada, tapi dari sisi apa namanya ruang lingkupnya dibatasi. Oke. Saya lupa, saya nanti. Oh ya, saya klaim host dulu ya, biar saya bisa cek. Host ini ada ID-nya. Oke, lama ya. Oke, saya sudah jadi host, saya bisa matiin teman-teman. Oke. Selanjutnya masuk ke pertimbangan. Nah, ini dari opini-opini tersebut dapat disampaikan di bentuk matrik aja biar memahami teman-teman. Pertama, kalau mengandung penyajian material yang salah yang besar ya di akun-akunnya, kalau dia dampaknya tidak pervasif, makanya tetap opininya wajar dengan pengecualian. Pengecualiannya yaitu tadi di akun-akun yang salahnya apa. Kalau dia pervasif dan material, pervasif ini bisa jadi jumlah akunnya banyak yang bermasalah ataupun dampak ke laporan keuangannya gede. Makanya disebut opininya tidak wajar. Nah, di satu sisi kalau misalkan kita nggak mampu cukup bukti yang tepat dan cukup ya, artinya karena pembatasan apa namanya, pembatasan ruang lingkup bisa, ataupun kira-kira kita mau konfirmasi ke pihak ketiga tapi pihak ketiganya itu nggak bisa dihubungi kan, kayak gitu. Nah, bisa jadi bohong kan tuh. Itu nggak bisa juga. Jadi opininya wajar dengan pengecualian jikalau tidak pervasif, tapi kalau pervasif mempengaruhi semuanya, mendingan disclaimer. Nah, termasuk di Kementerian Keuangan di tahun 2007, waktu itu masih disclaimer tuh. Ini saya ambil dari sisi yang saya pengalaman ya. Kenapa disclaimer? Kenapa? Karena aset-aset Kementerian Keuangan itu masih belum jelas ke kepemilikannya. Kenapa belum jelas? Karena ada yang hilang tanahnya, akta tanahnya hilang, terus nggak terdaftar, dan lain sebagainya. Padahal itu bangunannya ada, nyata gitu, fisiknya ada, cuman kepemilikannya nggak ada. Nah, itu juga termasuk. Kita nggak tahu nih, ini milik siapa. Karena kan, apalagi dalam sengketa juga nih. Dalam sengketa juga nggak bisa nih kita langsung, ini wajar, ini nggak wajar, nggak bisa. Harus diputuskan dulu di pengadilan, ini sengketanya yang mana. Nunggu itu kan lama juga. Oke, lanjut. Ini sudah saya sampaikan di awal ya tadi. Pada umumnya nggak jauh beda ya. Kita sampaikan di resume. Nah, sekarang kita ngomongin asersi manajemen. Intinya asersi manajemen, representasi manajemen secara eksplisit yang terkandung dalam laporan keuangan. Artinya, apapun yang ada di laporan keuangan itu sebenarnya sudah merepresentasikan manajemen kan. Contohnya akun penjualan kayak gini, jumlah penjualnya kayak gini. Nah, kita membandingkan asersi manajemen ini yang ada dalam laporan keuangan ini dengan kriterianya SAK. Benar nggak sih penjualan itu masuknya memang akun penjualan, bukan akun belanja ataupun akun beban, bukan, seperti itu. Adapun kategori asersi manajemen saya mengingatkan kembali ada 3 ya. Ada transaksi, ada saldo, ada pengungkapan dan penyajiannya. Ini termasuk di laporan keuangan. Kelompok ini beda-beda nih bentuknya. Kalau yang transaksi itu masalahnya keterjadian atau tidak terjadi. Artinya kalau kita bandingkan transaksi penjualan dalam satu waktu misalkan. Berarti kan kita ngitungnya bukan jumlah total ininya ya, jumlah total akun transaksinya, tapi lebih bukan saldo akunnya, tapi ke jumlah transaksinya berapa dalam satu bulan ini. Misalkan transaksi penjualannya ada 4 kali dalam satu bulan ini, berarti keterjadiannya 4 kali. Kita ngecek 4 kali. Apakah ada peristiwa transaksi itu ada enggak? Oh, ada buktinya ada.
Kemudian kelengkapan ini masalah kelengkapannya bukti-bukti transaksi tersebut ya, sampai ke otorisasinya gitu kan. Keakurasian tuh lebih ke nilainya, transaksinya benar nggak, misalkan 1 juta satu kali transaksi, berarti nilainya benar nggak 1 juta. Bisa batas, masalah cut off, transaksi yang masih di dalam perjalanan belum tentu bisa kita akui ya, kalau memang belum. Yang paling gampang tuh contohnya yang di Garuda tuh, kasus Garuda tuh kan. Sebenarnya harusnya belum diakui sebagai pengakuan pendapatan, malah jadi diakui duluan. Klasifikasi akun salah juga nih. Ke akun transaksinya penjualan jangan dimasukkan ke akun beban. Nah, untuk saldo ini biasanya masalah nilainya. Eksistensi di sini nilai saldonya apakah ada nggak? Misalkan di saldo aset persediaan kan jelas tuh tiap ada kan persediaan tuh berapa sih jumlahnya, atau aset tetap tuh berapa jumlahnya kayak gitu. Kemudian hak dan kewajiban masalah tadi, hak aset itu hak siapa sebenarnya? Apakah pinjam, apakah dibeli, apakah tukar guling istilahnya kayak gitu, dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, kelengkapan lebih ke akun-akunnya, ke buku besarnya dari transaksinya ada enggak. Jadi lebih dalam lagi, kalau transaksinya lebih hanya proses peristiwa transaksinya, tapi kalau saldo akun itu lebih kerinci lagi. Selain nilai transaksi masing-masing juga dilihat juga akun-akunnya sampai ke buku besarnya. Termasuk ke penyajian. Kalau penyajiannya lebih ke di laporan keuangannya, apakah disajikan enggak? Benar enggak disajikannya? Kan kalau saldo akun lebih ke neraca saldo ya. Nah, dari neraca saldo ke laporan keuangan itu kayak gimana? Nah, di sini di penyajiannya ini. Oke. Ini alur transaksinya, bisa dilihat. Kalau transaksi ini masalah ini ya, sales, cash receipt, penerimaan kas, kemudian penjualan kayak gitu kan. Nah, kalau udah masuk jurnal dan masuk buku besar itu baru di saldonya yang dilihat. Nah, dari saldo ini ketika kita udah masuk ke financial statement-nya, baru yang dilihat adalah masalah penyajian dan pengungkapannya di laporan keuangan. Jadi memang banyak nih kelas transaksinya. Kalian mau pakai yang mana? Biasanya yang terjadi itu di transaksi sama jurnal nih. Di transaksi sama saldo akun. 2 ya. Dimana rata-rata kita lihat dulu transaksinya. Kalau transaksinya udah bagus, pengendalian internalnya biasanya sedikit nih di saldonya, saldo akunnya. Karena ini harus menilai seperti ini. Contoh ini. Paling gampang nih bedainnya. Kalau transaksi itu ini. Transaksi penerimaan kas satu kali berapa? Satu-satu ya, pengembalian, kalau ada pengembalian berapa kali jumlahnya. Ini kan kebetulan ada jumlah kreditnya. Nah, kalau saldo akun itu kita melihat saldo awalnya dulu berapa. Kemudian penjualan kreditnya berapa kali kan? Hapus sehingga menemukan saldo akhirnya. Yang paling susah tuh saldo kas tuh. Saldo kas tuh kan banyak hal ya yang nambahnya, dari pembelian, mengurangi kas, penjualan menambah kas, kemudian pembelian aset dan lain sebagainya. Oke, itu. Nah, ini ada tujuannya, penjelasannya nih. Kelengkapannya ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini saldo transaksi. Kemudian ini saldo akun. Kalau saldo akun sampai ke nilai wajarnya nih. Nilai wajarnya harus tahu karena itu nilai asetnya. Realizable value kan teman-teman kan udah belajar ya. Cara menjurnal terkait dengan fair value-nya untuk masing-masing aset. Nah, itu dibenerin, bener nggak? Biasanya sih yang namanya fair value itu pasti ada penilaian aset tuh oleh pejabat yang berwenang pejabat penilai di sini. Yang mana nggak dilakukan dalam waktu setahun 2 tahun, setahun enggak, biasanya 2 tahun sekali gitu. Yang mungkin bisa dilihat nanti ya. Makanya ada realizable value-nya berapa tahun ini. Nah, tahapan auditnya ini, teman-teman bisa dilihat berdasarkan Hayes 2014, mungkin bisa dilihat ya, banyak. Ada 4 fase. Pertama, fase terkait dengan aset perikatan dulu nih, perjanjiannya kan gini.
kita kerja misalkan kita mau kerja project ya, kita project kan pasti ada apa namanya, awalnya dulu kan ya, misalkan kita mau ada project tapi pasti diatur dulu kira-kira kliennya siapa, kemudian SDM mana, staffnya gimana, proposalnya gimana, kayak gitu. Jadi perlu diatur. Kemudian setelah pengaturan itu, baru tahap keduanya adalah planningnya. Kalau planning itu lebih ke pemahaman proses bisnis. Nanti dibahas ya. Dari planning ini sampai penentuan risiko, materialitas, terakhir penyusunan program audit. Nah, nanti teman-teman sebenarnya diminta dari 1 sampai 4 ini nanti prakteknya. Yang ada di buku Apple Blossom ini ternyata bagus dia. Dia udah tahu prosedurnya apa, kemudian standar referensinya sebagai apa. Teman-teman bakal lebih banyak ngitung deh nanti cara mengaudit kayak gimana. Kemudian tahap kedua baru pengujian. Setelah dibikin rencana, setiap orang misalkan saya sebagai anggota tim, saya diminta misalkan untuk membandingkan antara fisik persediaan dengan salah satunya nilai buku persediaan. Berarti kita melakukan pengujian atas persediaan tersebut. Apakah persediaannya semuanya diuji? Enggak juga. Kita bikin yang namanya pengujiannya dulu nih. Pengujiannya ada beberapa, ada 4 pengujian di sini. Test of control, yaitu pengujian pengendaliannya, misalkan terkait dengan yang tadi, apakah persediaan tersebut pada saat pengeluaran persediaan itu ada otorisasinya, gitu kan, oleh pejabat yang berwenang, atau hanya asal-asalan aja, siapapun bisa mengeluarkan, atau ada pengamanan asetnya, kayak gitu. Test of control ini. Kalau bagus, berarti semakin bagus pengendaliannya, biasanya sampling auditnya semakin sedikit, kayak gitu. Keduanya, setelah test of control dilakukan substantive test. Artinya melakukan tes pengujian atas transaksi. Tadi misalkan persediaan kan kita akan membeli persediaan. Nah, transaksi persediaan kan 1 bulan mungkin berapa kali sih? Nah, kita cek transaksi mana yang akan kita cek. Itu jumlahnya, angkanya, klasifikasi akunnya, kayak gitu. Kemudian analytical prosedur. Nah, kalau analytical prosedur ini lebih ke menganalisis pergerakan atau tren terkait dengan misalkan tadi persediaan. Kira-kira secara umum persediaan ini gimana? Rasio-rasio keuangan lah, teman-teman. Kayak rasio lancar, kayak gitu kan. Aset lancar, kayak gitu. Kalian bisa dilihat. Bandingkan dengan yang ada di industri. Di industri ini biasanya ada tuh di internet. Kalau perusahaan perbankan apa inventory-nya berapa sih umumnya. Kalau di luar ini berarti ada risiko nih. Kalau risikonya tinggi berarti kita masukkan sebagai bahan untuk diaudit. Untuk kita lakukan pengujian. Nah, setelah analytical prosedur ada juga namanya test of detail. Namanya pengujian rinci atas saldo yang tadi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, jadi asesmen manajemen tuh mana sih? Lupa saya. Nah, ini kalau tadi transaksi ini substantif tes transaksi kan, tapi kalau saldo pengujian rinci atas saldo akun ini yang difokuskan yang ini 4 ini di sini ya. Jadi saldonya dilihat akun misalkan persediaan. Nah, dari persediaan awal ditambah dengan pemasukan pengeluaran persediaan, dapatlah saldo akhirnya berapa. Nah, apakah saldo akhirnya sesuai dengan yang ada di laporan keuangan atau tidak? Gitu. Kemudian baru melihat yang tidak tercatat. Di sini biasanya pakai analytical prosedur ya. Rasio keuangan nanti akan dibahas. Selanjutnya setelah itu baru tahap keempat evaluasi atau reporting lah. Kita akan melihat mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian kita akan melihat koreksinya berapa, koreksi akun-akun yang salahnya, baru dibikin opini. Kayak gitu ya. Ini dari AREM juga sama, tahapan dari AREM juga sama, nggak jauh beda. Hanya saja bedanya yang tahap 1 sama tahap 2 itu sebenarnya satu dia, dianggap satu. Jadi fase pertama, fase tahap pengujian dibagi 2 kalau AREM ini. Pengujian pertama terkait dengan test of control dan substantif transaksi. Tahap kedua baru detailnya terkait dengan
saldonya, saldo akunnya. Sama analytical prosedur di sini. Baru reportingnya, itu ya, nggak jauh beda sama semua. Ini garis besarnya. Nah, ada lagi tahapan yang dari sumber atlas. Pada umumnya sama juga. Dia fokusnya ke risk assessment-nya ini. Sama ya, tahap 1 itu ada pra-perikatan sama risk assessment. Tahap kedua pengujian, tahap ketiga penyelesaian. Sama aja sih sebenarnya, nggak jauh beda. Oke ya. Oke. Nah, sekarang masalah risiko audit. Saya sambil lihat waktu takutnya tuh. Masih ada waktu banyak. Komponen risiko audit. Kalau ini namanya audit pada ada risikonya. Risikonya ini kalau paling gampang itu menggunakan analogi seperti ini ya. Pertama kali yang risiko audit itu berasal dari inherent risk-nya dulu. Inherent risk itu artinya risiko bawaan. Risiko bawaan yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya perusahaan apa? Yang diaudit Pertamina lah misalkan. Pertamina nggak ada risiko, nggak juga. Risiko Pertamina banyak juga. Misalkan adanya risiko internal kontrolnya nggak efektif. Maksudnya gini, risiko Pertamina adalah kalau Pertamina terlalu banyak ya, karena dia nggak tahu ada minyak bumi, ada batu bara dan energi terbarukan. Jadi mungkin lebih gampang itu kok kayak perusahaan mobil, produsen mobil ya, Toyota, Honda, misalkan Honda. Perusahaan itu juga ada risiko bawaannya Honda ini, minimal dari sisi penjualannya nih. Adanya penjualan yang tinggi itu untuk merekayasa laporan keuangan kan, dinaikinlah penjualannya. Itu kan risiko juga. Ataupun bebannya direndahin, bisa juga kayak gitu. Itu risiko ya. Nah, ataupun ini masalah penjualannya fiktif gitu kan, ada risiko penjualan fiktif juga. Nah, risiko-risiko tersebut bawaan ya. Nah, risiko tersebut pasti ada dan risiko tersebut bisa dinilai ya. Kalau perusahaan similar biasanya ada tuh risikonya berapa. Nah, ini bisa kita filter nih, kita kurangi risikonya, minimalis dengan adanya pengendalian. Misalkan pengendalian tadi ya, misalkan otorisasi. Kalau penjualan kan ada otorisasinya ya. Hanya orang tertentu yang bisa menjual. Tidak semua pegawai bisa menjual karena takutnya ada penjualan fiktif kan kayak gitu. Yang terdaftar di sistem kayak gitu. Itu otorisasi. Otorisasi itu pengendalian. Nah, ketika pengendalian itu bagus nggak masalah, tapi ketika pengendalian itu jelek juga, artinya ada risiko pengendalian juga nih kayak tadi otorisasi sih kadang-kadang kalau udah kerjasama ya, misalkan ataupun gini, misalkan pejabat yang berwenang otorisasinya juga penjahat misalkan, dia itu sering melakukan penjualan fiktif, itu juga sama. Pertama orang yang melakukan salesnya, kemudian pejabat yang otorisasinya juga masalah, berarti ini masih bocor juga nih, masih ada yang bocor juga pastinya. Jadi namanya kontrol risiko pengendalian. Jadi risiko ketika otorisasi itu tidak dilakukan, itu ada risikonya. Tetap bocor ya penjualannya. Nah, untuk ini, karena ada risiko, makanya risiko tersebut masih bisa dimitigasi dengan adanya audit. Makanya kenapa si pemegang saham minta audit, karena ada risiko ini. Jadi error-error yang masih terjadi masih bisa dideteksi oleh auditor nih. Ternyata penjualannya ternyata masih ada yang fiktif nih. Nah, berarti bisa dicek. Ini juga masih ada risikonya ternyata. Risiko mendeteksinya itu adalah ketika si auditor gagal mendeteksi adanya penyimpangan. Contohnya tadi kan kita salah sampling. Samplingnya harusnya misalkan harusnya sampling yang risiko tingginya itu adalah si agen A atau salesnya A, tapi kita diceknya adalah si agen B atau agen C yang akan ketemu, dan risiko ini yang harus kita terima juga nih, ada deteksi risknya. Nah, risiko-risiko ini kemudian akan ada formulasinya dan membentuk namanya audit risk. Nanti akan dibahas ya nanti.
formulasinya kayak gimana. Yang jelas ada inherent risk, ada control risk, dan juga detection risk. Ketika semuanya masih ada muncul nih, masih ada misalkan, nah ini resiko audit nih, resiko audit ini kira-kira kita terima atau tidak. Contoh kayak materi, misalkan kalau kesalahannya total kesalahannya itu misalkan 10 juta. Nah, sedangkan kita terima, oke lah, kalau perusahaan kayak Honda ini kalau cuma 10 juta mah nggak masalah lah, maksudnya WTP aja, wajar tanpa pengecualian. Kenapa? Karena nggak material 10 juta. Nah, karena itu ya itu diterima 10 juta. Tapi kalau misalkan 100 juta, nah baru ketika 100 juta kesalahannya juta, berarti ini udah opininya udah WTP, TW malah bahkan tidak wajar, atau bahkan ya tidak wajar ya, tidak wajar. Kenapa? Karena kesalahan materialnya besar. Seperti itu. Ini komponen risiko auditnya. Ini faktor-faktornya, contoh mungkin bisa dibahas nanti ya. Sudah saya bahas tadi kayak penjualan Honda tadi ya, ada miss penjualan dan sebagainya. Transaksi-transaksi yang tidak rutin juga sama. Ini pengendalian internal. Nah, ini kita mau ngomongin masalah pengendalian internal ya, karena ini penting. Test of control, pengujian atas pengendalian internal. Pengendalian internal itu sebenarnya ini, contohnya adalah kalau misalkan gini, di PKN STAN, kan PKN STAN itu ada tuh panduan untuk penilaian penilaian UTS, UAS, kayak gitu kan ya. Nah, di panduan itu kan ada jelas tuh, boleh dilakukan secara objektif penilaiannya. Kemudian dimasukkan ke sistem biar nggak ada ngerubah-ngerubah kan kayak gitu. Jadi semuanya udah ada, termasuk aplikasi juga ya. Pengendalian ini nantinya akan kita tes juga. Contohnya yang di perusahaan itu misalkan masalah penggajian. Kan kalau penggajian tuh sudah jelas, misalkan manajer dikasih berapa, sales dikasih berapa, presentasinya untuk dari penghasilannya berapa. Nah, ketika dalam hal otorisasinya nggak ada, misalkan yang harusnya mengeluarkan uang kan bendahara ya. Nah, misalkan bendaharanya nggak dipilih, misalkan atau bendaharanya nggak ada, dicakup oleh sales juga sendiri gitu. Nah, itu nggak masalah, itu tuh pengendalian jelek karena tidak ada pemisahan fungsi kayak gitu, tidak ada fungsi otorisasi juga kayak gitu. Nah, baru dicek di test of control-nya. Kalau nggak efektif, berarti harus dilakukan pengujian transaksi atau pengujian lainnya lebih dalam. Tapi kalau test of control-nya bagus, misalkan tadi ada pemisahan fungsi, ada fungsi otorisasi aplikasi, baik aplikasi lagi pemakaian. Jadi orang nggak jarang melakukan pengaturan lah, rekayasa susah karena ada base aplikasi. Beda kalau manual kan bisa diubah tuh. Bahkan yang tadinya 10 juta di satu di 10 cuma 100.000 bisa juga kan awalnya dikantongin 900.000 kan kayak gitu. Kalau udah bayar aplikasi udah bagus, makanya kalau hasilnya efektif biasanya pengujian selanjutnya nggak banyak biasanya. Kayak gitu ya. Ini prosesnya juga sama, ada observasi. Observasi itu kalau kita datang ke pabrik, ya teman-teman lagi PKA kan pasti ada observasi juga kan. Kira-kira di sana tuh ngapain aja sih kerjaannya, nah kayak gitu. Apakah mungkin yang di kelurahan mungkin paling gampang tuh. Oh ternyata di kelurahan ini sampai jam segini belum ada yang dilayani. Terus kemudian KTP-nya ada yang pokoknya banyak hal kalau kelurahan ya. Tapi kalau di balai kota kayaknya nggak banyak sih. Nggak tahu ya teman-teman mungkin yang pengalaman di balai kota tadi juga, oh ternyata di balai kota tuh kayak gini ya. Pasti ada lah. Kalau udah observasi, oh ternyata begini. Oh ternyata PNS-nya kayak gini. Jam 1 udah pulang, udah ngilang tengah-tengah gitu. Udah biasa ya itu. Nah, itu perlu dilihat juga. Nah, ini observasi. Kemudian inquiry. Inquiry ini permintaan keterangan. Teman-teman minta keterangan nih, misalkan ke bagian penggajian, kebenarannya kira-kira berapa sih pengeluaran untuk gaji dan sebagainya. Vouching ini men-trace dari financial keuangan, laporan keuangan, financial statement,
sampai ke dokumen faktur-fakturnya. Kalau tracing kebalikannya, tracing itu dari mulai bikin pencatatan jurnal sampai dengan ke laporan keuangan. Kita trace, ada nggak uang itu? Nyantol nggak di laporan keuangannya? Sequencing checking, masalah penomoran. Direct examination, masalah fisik biasanya. Contohnya ini. Pengujian rekonsiliasi bank, dokumen penjualan, seperti itu. Ini aspeknya. Sebenarnya pengendalian utama tuh ini. Ada pemisahan fungsi, otorisasi, dokumennya lengkap, penomoran, ada ketepatan pencatatan. Ini masalah ini ya. Review ini. Jadi atribut-atribut ini yang dinilai. Kalau misalkan semuanya bagus, berarti efektif. Kayak gitu. Selanjutnya, masuk ke pengujian substantif. Kalau pengujian substantif ini masih setengah jam ya masih. Oke, masih bisa lah. Nah, teman-teman yang akan kita bahas di praktek audit itu ya ini, pengujian substantif ini. Kita akan melihat kewajaran nilai jumlah dan saldonya. Saldo rincinya dan juga transaksinya. Jadi teman-teman nanti ada transaksi, dan di sini di F+ itu berapa transaksi. Saya lihat nantinya, nah apakah transaksi ini sudah sesuai dengan dokumen-dokumen sumbernya atau tidak. Dilihat. Ada yang aneh, ada yang enggak. Itu yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya, hasil pengujian ini, kalian bikin namanya kertas kerja audit. Ada dua ya, ada namanya skedul utama sama skedul pendukung. Kalau skedul utama itu, karena ini berupa laporan keuangan, jadi teman-teman tuh seperti bikin neraca saldo. Dibikin, misalkan penjualan. Contohnya, mungkin bisa dilihat di itunya. Bentar ya. Nah, ini. Misalkan terkait dengan cash. Cashnya kan nanti akan ada tuh. Cash. Kemudian dari hasil cash ini akan ada koreksi nih, apakah nilai cash ini berapa nilainya, misalkan kelihatan. Ya, teman-teman bisa dilihat di PDF-nya ya. Kemudian akun receivable-nya itu kan dari sisi piutangnya. Lihat satu-satu ada koleksi enggak. Nah, koleksi ini apakah koleksi ini sesuai material atau enggak? Nanti ditentukan materialnya berapa dalam satu akun. Misalkan piutang kalau di bawah 5 juta enggak material, kalau di atas 5 juta material, berarti itu masalah akun piutangnya kena. Jadi nantinya secara pervasif itu maksudnya hampir semua akun ada masalah. Makanya tidak wajar nantinya hasilnya. Nah, adapun schedule pendukung ini kayak rinciannya. Nah, kan kalau di sini hanya nilainya, ada koleksi misalkan sebanyak 3.500.000. Nah, 3.500.000 ini berarti dari mana aja? Tulis di schedule pendukungnya. Biasanya dapat dari mana, dokumentasiin. Oke. Nah, nanti setiap kertas kerja ini harus ada membuat simpulan. Contohnya tadi ya, saya diminta untuk membandingkan fisik persediaan jumlahnya dengan yang ada di nilai bukunya. Dalam hal ini, simpulannya apakah ada perbedaan atau tidak? Apakah perbedaannya material atau tidak? Nah, kalau tidak ada perbedaan, berarti simpulannya sesuai SAK lah. Kalau ada gap berarti dan material ditulis bahwa temuan material. Jadi jumlah persediaan secara material salah saji kayak gitu. Oke. Ini bukti audit. Karena bukti audit ada dua, ada internal sama eksternal. Kalau internal berarti yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya laporan keuangan, daftar pegawai kayak gitu ya. Kemudian daftar gaji, daftar pengeluaran. Nah, kalau bukti eksternal ini dokumen-dokumen yang ada ataupun hasil konfirmasi kepada pihak ketiga. Contohnya rekanan, pemasok, vendor, pemerintah juga kayak Bursa Efek Indonesia kan ada tuh, itu eksternal.
Nah ini hal yang paling penting adalah prosedurnya dijalankan apa, nanti apakah ada samplingnya berapa, kemudian nanti bukti yang relevannya mana, yang biasanya bukti yang relevan itu yang temuannya. Misalkan kalian mensampel ada 100 dokumen, ternyata ada 3 yang ditemukan masalahnya. Ya udah cuman bukti 3 yang dipilih tadi. Baru dilakukan pengujian. Jadi biasanya pengujian di prosedurnya berapa? Di prosedurnya nanti siapa yang akan melakukan sama kapan waktunya. Nah, terkait bukti audit ini harus yang memadai memiliki dua kriteria. Pertama, tepat. Kedua, cukup. Cukup ini artinya dari sisi kuantitas bukti tersebut merepresentasikan populasinya. Kemudian, kalau tepat ini kualitasnya kualitas bukti auditnya pertama harus andal, kedua relevan. Kalau relevan itu adalah berkaitan dengan tujuan audit dan asersi yang dipakai. Contohnya kita mau menguji pengujian piutang. Kalau piutang yang berhubungan pasti penjualan, pembayaran piutang juga. Jadi kalau piutang ke akun-akun persediaan nggak nyambung kan, kayak gitu. Satu relevansinya. Kemudian kalau keandalan ini lebih ke kriteria-kriterianya, misalkan kalau kita punya dokumen yang aslinya itu lebih andal dibanding dokumen fotokopian, kayak gitu. Apalagi fotokopiannya nggak dicap atau nggak distempel atau nggak disahkan. Nah, teman-teman mungkin nih kalau waktu PKL ataupun bikin KTTA ya bukti-buktinya minimal minta persediaan capnya lah. Kalau nggak dokumen asli ya minta capnya atau keaslian bahwa dokumen ini berasal dari PT apa gitu kan, kayak gitu. Dilihat tuh biasanya. Kemudian dokumennya, bukti audit berbentuk dokumen lebih andal dibanding bukti audit hanya hasil wawancara. Kenapa? Karena masalahnya wawancara itu manusia itu sumber dari masalah lah, bukan masalah sih, sumber dari kesalahan karena yang namanya manusia bisa lupa juga kan, atau bahkan berbohong. Kemudian bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor akan lebih andal dibanding bukti yang berasal dari pihak internal misalkan. Ya kan manipulasi kan banyak tuh di situ. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini juga sama ya, ini prosedur analisis. Ini merupakan prosedur pengumpulan bukti ada pengujian data. Analisis yang termasuk salah satu prosedur ya, test of prosedurnya. Perbandingan. Nah, kemudian juga teknik-tekniknya kayak vouching, verifikasi, rekomputasi, footing and cross footing juga sama nih. Secara umumnya ini sih pada umumnya tekniknya. Inspeksi, observasi, konfirmasi. Nah, ini teknik ini outputnya adalah ini. Bukti dokumen biasanya buktinya review hasil dokumen. Bukti fisik biasanya tadi ya kayak stok oknam, inspeksi, observasi fisik. Analisis lebih banyak ke prosedur analisisnya, lihat rasio-rasio. Kemudian kesaksian lebih ke permintaan keterangan dibikinnya bukti tertulis saksi. Kayak gitu ya. Nah ini dokumentasi seperti ini. Jadi pentingnya dokumentasi, semua bukti itu didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja audit. Adapun jenisnya ada berkas permanen dan berkas lancar. Kalau permanen itu seluruh informasi yang dapat dipakai secara berkelanjutan. Contohnya apa? Kontrak kerja, struktur organisasi. Di KAP itu kan banyak tuh dokumen-dokumen yang statis, artinya nggak ya menjadi bisa kita pakai. Kan struktur organisasi sama tuh. Terus flowchart terkait dengan siklus pembelian juga, itu kan termasuk berkas permanen. Nah, kalau berkas lancarnya yang hanya digunakan dalam periode audit,
Contohnya program audit. Program audit ini nggak bisa kita pakai untuk terus-menerus di program audit selanjutnya, enggak, karena beda-beda. Beda-beda dari sisi kontraknya juga, dari orangnya, dan sebagainya. Neraca percobaan juga, trial balance kan tiap tahun beda-beda ya, nilainya juga beda-beda. Apalagi jurnal penyesuaian dan reklasifikasi juga beda-beda tiap tahunnya. Tiap tahun pasti ada penyesuaian. Gitu. Nah, di berkas lancar ini tadi bentuknya skedul utama sama skedul pendukung ya. Mungkin nanti di praktek auditingnya kelihatan lah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, mungkin hari pertama udah bikin hampir semua ya ini dari awal sampai akhir overview kan. Ya mungkin ada yang ditanyakan silakan ya. Sambil menunggu saya mungkin langsung masuk ke tugas. Silakan ya kalau mau nanya. Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Ina ya, Teh Ina silakan. Ya, untuk kalau kami kan belajarnya sektor komersial. Untuk perbedaan audit, contohnya misal audit laporan keuangan aja, di perbedaan dari komersial sama untuk di ya misalnya di Itjen atau di BPK dengan pemerintahan itu gimana ya Pak? Dan yang mana yang komersial yang mengadaptasi sistem pemerintah atau pemerintah yang mengadaptasi sistem komersial ya Pak untuk auditnya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya, Mbak Taina. Jadi perbedaan komersial dan publik ya, biasanya pemerintahan tuh SAP ya. Pertama dari sisi standar yang dipakai. Kalau audit komersial itu yang jelas yang dipakainya adalah standar akuntansi keuangan yang untuk komersialnya ya. Jadi teman-teman kan belajar akuntansi kan ya. Selama ini ada AKM, ada pengantar akuntansi, kemudian ada AKL. Nah, itu semuanya komersial nih. Itu adalah standar audit komersialnya. Jadi, standar yang dipakai itu untuk pelaksanaan audit. Nah, biasanya yang memakai standar SAK itu adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaannya yang memang perusahaan komersial. Contohnya Honda, perusahaan dagang, perusahaan mobil ya. Honda, Toyota, Honda, Yamaha, kayak gitu kan. Kemudian kalau dari sisi perusahaan-perusahaan sebenarnya kayak UMKM tuh. Kalau UMKM masih ada lah, dia ada standar sendiri dia, standar untuk akuntansi komersial sektor UMKM. Jadi dia nggak sejelimet di perusahaan besar ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di BEJ itu rata-rata pakai yang komersial ya. Yang di bursa itu biasanya perusahaan yang sudah pakai auditnya oleh KAP ya. KAP itu memang komersial. Nah, kalau di pemerintahan yang melakukan audit adalah pastinya instansi pemerintah sendiri. Contohnya BPK. BPK saja sih, bukan yang lain. Tapi BPK ini dia bisa dibantu oleh KAP yang ditunjuk. Tapi sistem yang dipakai adalah standar audit pemerintahan. Nah, standar audit pemerintahan itu yang disusun oleh BPK. Di situ ada standarnya dia. Secara umum dari sisi akunnya juga beda. Kalau audit standar akuntansi pemerintahan. Nah, kalau standar akuntansi pemerintahan kan teman-teman juga udah belajar nggak di SAP? Mata kuliah ASP akuntansi sektor pemerintah, nggak salah. Ada kan jurnalnya seperti sakit kayak gitu. Itu belajar teman-teman kalau tidak salah di semester berapa ya? Ada nggak mata kuliahnya? Ada Pak, akuntansi pemerintah. Nah, jadi standar yang dipakai itu. Coba bandingkan akuntansi pemerintah dengan yang kalian pelajari selama semester 1 sampai semester 4. Beda banget. Beda banget dari sisi jurnal beda banget. Dan di mana jurnal-jurnal yang di pemerintahan itu sudah given.
nggak bisa banyak celah untuk merekayasa, artinya karena dia harus transparansi kan dari sisi belanjanya seperti apa, belanja pegawai, belanja Pemda lah. Teman-teman kalau mau lihat laporan keuangan Pemda yang disusun Pemda dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan Honda itu pasti beda banget dari sisi itunya ya, dari akuntansinya. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya untuk semua instansi pemerintah pasti menggunakan SAP ya, standar akuntansi pemerintah. Dan yang diaudit oleh BPK. Kalau komersil itu fokusnya adalah KP pengauditnya. Nah, standarnya adalah standar akuntansi keuangan. Nanti seperti itu. Termasuk BUMN. BUMN itu bisa dua, bisa KP, bisa BPK. Beda lagi, treatmentnya beda. Untuk perusahaannya, karena kan orientednya, bisnis oriented itu lebih ke KAP-nya. Tapi kalau untuk governance-nya, untuk masalah sistem pemerintahannya, itu baru sistemnya BPK yang turun. Jadi kenapa BPK menggandeng KAP untuk melakukan audit di BUMN misalkan? Kenapa? Karena pada umumnya BPK nggak terlalu banyak terkait dengan komersialnya. Kan KAP udah jelas ya, perusahaan juga. Kayak gitu. Itu nak. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, sorry ya, dia sambil ya yang lain. Saya share tugas hari buat minggu depan sambil nunggu yang bertanya. Ini dia tugas minggu satu. Ini dia. Pokoknya semuanya di Apple Blossom Company Audit Case, sumber bukunya satu saja. Di situ kita ada 4 tugas ya. Sebenarnya 3. Karena yang satu cuma membaca ya teman-teman, ya lihat aja permanent file seperti apa. Kalau permanent file ini ada mungkin sensitif ya. Seperti apa? Di halaman di halaman 19 tuh. Itu halaman 19 tuh ada permanent, ada struktur organisasinya, kemudian siklus akuntansinya, internal kontrolnya. Masalahnya adalah ini ada bahasa Inggris, dan saya yakin sih teman-teman nggak inilah anak-anak zaman sekarang ini bahasa Inggris sudah jadi bagian bahasa kedua lah ya, bahasa kedua teman-teman sudah. Kalau zaman saya mungkin bahasa Inggris masih termasuk momok juga yang susah gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian, nah ini ada, mohon maaf agak berisik. Biasa kalau anak-anak gitu, ada suara berisik. Baik, yang kedua membuat struktur organisasi. Nah ini teman-teman di soal 3 halaman 43 di sini ada nih dituliskan bahwa Apple Blossom itu kan ini ya company ya. Coba dilihat di Apple Blossom itu di laporan keuangannya banyak kok di internet. Apple Blossom tidak menyediakan formal organization, jadi memang tidak ada. Jadi teman-teman bikin nih, karena ini penting. Ini kayak pemahaman proses bisnisnya. Jadi teman-teman bisa mengaudit kalau udah tahu struktur organisasi kayak gimana. Oh di sini ada bagian keuangan, ada bagian auditnya juga ada, tenang ya. Ada bagian SDM-nya, bagian penjualan, kayak gitu. Bisa dilihat. Nanti juga untuk melihat kira-kira mana orang-orang yang akan kita tanyakan di sini, cari informasinya. Kemudian bikin flowchart nih. Bikin flowchart soal 4 halaman 43 juga. Flowchart untuk siklus pelaporan keuangannya. Ya, bisa dilihat ya. Mungkin teman-teman baca dulu masalah instruksinya apa. Kalau di sini sih untuk melihat kira-kira prosesnya kayak gimana, proses akuntansinya, pencatatannya kayak gimana, sampai ke kontrolnya, aktivitas kontrolnya. Ada tuh internal kontrolnya, ada tuh di sana, bisa dilihat.
Kemudian yang ketiga, membuat analytical procedure. Soal 5 ABC. Jadi teman-teman sebenarnya melihat laporan keuangannya ya di sini. Kira-kira per auditnya berapa, per booknya berapa. Ya, ini sebenarnya masih awal ya, masih belum kemana-mana, masih inventory. Oh, di sini ada tuh. Di halaman 32 di sana disebutkan tuh banyak tuh. Regulatory meeting. Board of directornya. Nanti deh coba pelajari dulu. Nanti kita diskusi nih. Pertemuan kedua kita akan presentasi dulu kelompok yang siap, 2 kelompok mungkin ini ada yang kelompok membuat struktur organisasi dan flowchart, ada kelompok yang membuat analytical procedure yang presentasinya ya. Nah, nanti kita diskusi nih dari strukturnya ada gimana, terus flowchartnya kayak gimana. Ini masalah pemahaman bisnisnya ya. Kemudian bikin analytical prosedurnya. Nanti akan nama pembahasan di sininya. Jadi nggak masalah kalaupun nanti misalkan tugasnya belum sempurna, nggak masalah, nanti kita sempurnakan di sana. Ini makan pemahamannya masuk itu praktik auditingnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sih, tugasnya segitu aja sih. Nah kan, ada waktu sekitar 15 menit lagi. Intinya ini lebih ke 2 arah nantinya. Ada yang presentasi, ada yang jawab, ada yang bertanya. Intinya ke praktek auditing, meskipun saya akui praktek auditing melalui PJJ ini nggak efektif. Kenapa? Karena saya sering melakukan PJJ dan itu praktik juga, misalkan praktik TABK, praktikum audit juga gitu. Memang susah. Kenapa? Karena kan audit pasti harus menghitung. Kita harus komunikasi dengan yang lain kayak gitu kan. Itu nggak gampang ya. Mudah-mudahan teman-teman materinya karena sudah terbiasa satu tahun kemarin ya. Mudah-mudahan ini terakhir teman-teman juga udah lebih paham lagi lah kira-kira celah-celahnya apa. Kekurangan-kekurangannya ini bisa jadi bahan belajar juga ya untuk lebih baik lagi, karena kan akuntansi apalagi akuntansi suruh PJJ kan, aduh gimana tuh akuntansi, AKL apalagi AKL tuh gimana AKL, teman-teman masih dapat AKL nggak semester ini? Pak. Nah itu AKL juga lumayan tuh kan, tapi biasanya mereka udah ada solusinya, misalkan bikin video atau apa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin dari PJ, Mbak Widya, ya mungkin, atau dari ketua kelasnya, Taufik. Belum, Pak. Atau dari teman-teman lain. Oke. Ini, Pak, mau menanyakan yang tadi, yang keputusan kelas tadi soal pembelajaran. Oh iya benar. Itu, ya sorry saya lupa tadi. Gimana? Itu udah fix yang kayak Bapak tadi. Jadi 1 jam terakhir itu Zoom. Diskusi kelompok. Oh jadi pakai diskusi kelompok ya 1 jam ya. Jadi 1 jam setengah kita online Zoom ya. 1 jamnya off ya atau gimana? Oh, offline. Iya, offline. Iya, offline Pak. ya, offline. Dan diskusinya via WAG aja nanti ya. Kalau Ya, di Pak. offline ini ada pertanyaan di WAG aja. Oke, terima kasih kesepakatannya. Ini memang harus kayak gini. Enakan sih di kelas. Kalau di kelas ya ketahuan kita bisa muter praktik auditing ke kelompok mana gitu. Nah. Baik, ada lagi? Pak, maaf sebelum kita tutup. Silakan Mas Taufik.
Untuk pengerjaan tugasnya itu dikerjakan di mana ya, Pak? Iya, saya lupa. Atau Oke, untuk atau pengerjaan via tugas bebas. Untuk submit kita via LMS ya. Kalau tidak salah tadi sudah dicoba. Teman-teman 5 ketua kelompok nanti akan submit tugasnya. Bentuk bahan bisa PPT. Kalau PPT agak susah ya. Coba aja Word juga boleh. Kemudian Excel juga boleh. PPT juga boleh. Teman-teman yang gampangnya enaknya apa? Nanti dikumpulkan via upload file ya di assignment-nya untuk 5 orang aja. Dan khawatir teman-teman yang lain kayak kan itu kan assignment untuk seluruh mahasiswi ya. Cuman butuh 5 aja, yang lain biarin aja di open aja nggak apa-apa. Kan kalau di GC itu ada tuh kalau misalkan belum submit tuh masih kayak ada PR gitu kan, ada nyentil itu. Nggak usah, biarin aja. Oh ya, untuk pengumpulannya 1 jam sebelum pelaksanaan nih. 1 jam sebelum pelaksanaan PJJ-nya. Misalkan besok kan Senin, berarti ya Senin jam 7-an lah ya udah dikirim lah. Jadi yang lain bisa baca sebentar. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, gitu aja sih. Nah, makasih, saya lupa tadi nanya formatnya. Oke, silahkan. Ya monggo ya, misalkan mau kerja sama dengan kelompok lain juga monggo. Yang jelas nanti kan bisa dilihat mana yang kira-kira masih belum butuh. Tapi jangan sampai sama semua, maksudnya satu kelompok. Semua kelompok sama gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau benar nggak masalah, tapi kan kalau salah semuanya ya salah semuanya. Bebas pendapat kelompok masing-masing bebas ya. Kan beda-beda tuh, silakan. Itu sih dari saya. Silakan mungkin ada lagi. Tadi udah ya, kita udah selfie kan ya tadi ya. Saya lupa lagi. Oh ya udah unduh. Udah selfie. Jadi kalau saya selfie kayak gini, saya enak nih kalau saya upload di Instagram ini kelas saya nih. Tapi nggak berani juga teman-teman nih, soalnya ada namanya ya. Tadi ditanyain satu-satu lagi. Oke, kira-kira ada lagi teman-teman? Masalah koneksi aman ya? Kasihan sih teman-teman yang signal. Saya pernah juga tuh waktu rapat Zoom-nya ya mati hidup gitu, susah juga. Ya kalau ini perlu direkam nggak ya dari sekretariat? Kira-kira gimana? Zoom-nya ini perlu direkam atau gimana? Karena kalau direkam ya lumayan gede juga komputer saya. Enggak ya? Biasanya sih enggak sih. Yang penting medianya ada. Screenshot-nya ada. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada mungkin sementara pertemuan kali ini kita cukupkan ya karena masih variable. Kita lanjut diskusi, kalau ada diskusi di ya sampai jam 1 ya. Bahkan ada diskusi terkait dengan materi, terkait mungkin penilaian juga sama ya. Oh ya, satu hal yang belum. Untuk penugasan ini mungkin saya akan nilainya saya nggak akan langsung saya kasih per pertemuan, saya kasihnya pasti mungkin sebelum UTS ataupun nanti sebelum UAS. Untuk melihat takutnya UTS sama UAS kalian nilainya ya tidak sesuai harapan lah. Kita kan nggak tahu juga. Siapa tahu pada saat itu kalian sebenarnya udah siap nih. Tapi ternyata karena masalah teknis, kalian akhirnya nggak submit nih. Tiba-tiba sama sekre, ini nggak submit nih. Atau submitnya yang aneh-aneh, maksudnya bukan yang aneh-aneh, karena salah submit ya, salah kesalahan, pada udah ngejain. Pernah terjadi soalnya di kelas saya sendiri. Dia udah ngejain full, nanti yang disubmit bukan mata kuliah saya, mata kuliah yang lain. Ya kan yang dinilai pasti 0 kan kalau saya nilai, akhirnya ujian ulang. Kalau ujian ulang masalahnya adalah nilainya maksimal
Berapa coba? Ada yang pernah ujian ulang? Maksimal 79,999. Nah, nggak sampai 80 kalau tidak salah. Ya kan lumayan tuh. Minimal nggak dapet A tuh. Ya, B jadinya. Gitu. Jadi ya berat ya di satu sisi. Ya, makanya kedua mungkin dari sisi juga PJJ pasti nggak optimal ya. Nah, itu sih. Jadi ya saya skip dulu untuk termasuk semua untuk penilaian sikap. Oh ya untuk penilaian sikap ya kan tadi oleh Mbak Widya akan direkap pertemuan mulai pertemuan kedua ya. Dia ada pertanyaan siapa, lebih gampang saya lebih transparan jadikan siapa yang nilainya banyak yang kecil. Untuk absensi sudah dari absensi harian, kemudian nilai kuis based on nilai hasil kuisnya. Paling dalam 20 soal atau 25 soal ya untuk satu kuis. Teman-teman ya bisa dilihat pemahamannya seperti apa. Jadi objektif juga. Paling yang dari subjektifnya adalah dari sisi tugas ya, tugas individu, tugas kelompoknya. Karena itu pun saya melihat dari hasil jawabannya juga ya. Jadi semuanya serba objektif ya, teman-teman yang khawatir subjektivitas kita kurangi. Jangan sampai saya asal ngasih nilai ya. Kayak gitu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin Mbak Lala atau siapa lagi? Izin tanya, Ini Pak. semuanya perempuan ya? Enggak ya? Gimana Mbak Lala? Iya, untuk pertemuan berikut-berikutnya, kalau dari kaminya ingin record sesi kelasnya, boleh nggak ya Pak, dari kaminya sendiri? Maksudnya sisi report gimana? Iya, pembelajarannya di-record buat nanti kalau misalkan... Oh, boleh. Ya, itu maksudnya silahkan kalian bisa nge-record nggak ya? Saya hari ini record ya, lupa ya. Nggak ada yang nanya sih tadi. Iya, Mungkin nanti teman-teman saya tunjuk co-host ya, biar kalian PJ-nya aja ya. Nggak tahu. Yang bagus, yang bisa merecord silahkan. Siapa nanti ditunjuk. Misalkan mungkin ketua kelas atau Mbak Lala sendiri atau siapa ya. Nanti saya tunjuk sebagai co-host. Kalian silahkan rekam ya. Itu aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu penting juga sih, saya lupa tadi loh. Iya. Baik, kira-kira ada lagi? Jumlah kelas itu ternyata mayoritas perempuan. Tuh, 2, 3, 4. Ini udah kebalik ya, mungkin atau ya. Udah mulai lagi banyak perempuan dibanding laki-lakinya. Atau cuma di PKN STAN kali ya. Karena yang pintar rata-rata perempuan. Semenjak beberapa tahun lalu udah perempuan paling satu. Laki-lakinya mungkin fokusnya main game kali ya. Nah, zaman dulu anak STAN tuh emang jago-jago lah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Mas Taufik, Pak Widya, teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut lagi kalau ada pertanyaan di sesi WAG ya. Baik, untuk pertemuan pertama saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman nih. Tidak ada maksud itu, hanya sebagai mencairkan suasana ya. Dan semoga selalu sehat semua. Kalau ada informasi perubahan jadwal mungkin saya tanya ke Mbak Widya ya nanti seperti apa. Dan untuk saya motivasi satu sedikit. Jadi teman-teman jangan khawatir terkait dengan penempatan apakah non Kemenkeu ataupun Kemenkeu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya yakin curhatan, apalagi yang di Kemenkeu katanya dengan adanya PMK 77 katanya masih belum tentu juga di Kemenkeu kalau tidak salah. Benar nggak? Benar ya? Jadi jangan khawatir. Kenapa? Saya mungkin cerita sedikit 2 menit ya. Saya cerita, saya juga dulunya di PKN STAN pengennya tuh ke pajak. Saya cerita ya, saya pengen di JP. Kenapa di JP? Karena dari sisi penghasilan tinggi. Itu paling favorit juga waktu itu ya. Kemudian ternyata di Lala saya ditempatkan di Itjen.
Termasuk teman-teman saya yang ditempatkan juga di beberapa kementerian lainnya. Itu pun nggak bisa milih kan. Kecewa berat di awal saya. Tapi setelah berjalannya waktu, dan saya menyadari juga, ternyata doa saya memang bukan saya pengen di JP, tapi saya pengennya yang terbaik buat kehidupan saya juga kan. Dan ternyata ketika saya ditempatkan di Itjen, oh ternyata Itjen itu lebih enak gitu dari sisi pola kerja. Pertama, nggak perlu mutasi kemana-mana karena mutasi itu sangat-sangat menyita waktu dan tenaga loh. Terutama masalah ketika kedua orang tuanya kerja kan. Mau nggak mau yang satu pisah-pisahan terus. Pengalaman dari beberapa yang di DJP malah beberapa mengundurkan diri. Teman-teman saya itu pindah dia kemana itu kan. Karena nggak bisa mutasinya itu. Karena kan dari Jawa, tiba-tiba di Sumatera, tiba-tiba di Kalimantan, dan kayak gitu nggak jelas. Nah itu juga menjadi, oh iya ya, saya bersyukur juga nih di Itjen akhirnya. Jadi mintalah doa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Apapun nanti unitnya. Di satu sisi, saya punya kenalan saya punya teman yang juga sama-sama satu angkatan. Sekarang malah dari sisi karir, dia bukan pendapatan non-Kemenq ya. Dia di luar Kemenq. Tapi dia sekarang menjadi eselon 3 dia. Jadi udah tinggi lah pejabatannya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat lagi, oh iya ya, kita nggak yang terbaik buat kita belum tentu yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat kita. Jadi teman-teman jangan khawatir misalkan penempatan nanti pengennya di Kemenkeu tiba-tiba di non Kemenkeu. Opsi untuk bekerja lebih baik di luar Kemenkeu itu sangat besar. Teman-teman bisa optimalisasi. Kalau di Kemenkeu udah banyak yang pinter. Teman-teman ya jadi ya udah biasa gitu, orang-orang pinter di Kemenkeu udah jadi pelaksana banyak kan. Jadi ya seperti itu kondisinya. Kalau di luar Kemenkeu mungkin dia perintis ya, rata-rata orang-orangnya yang dipakai di organisasinya karena ada stand. Orangnya gampang diajak berdiskusi, diajak berinovasi dan kayak gitu. Cuman mungkin masalahnya adalah kondusivitas, masalah government-nya, sistemnya yang kurang kalau di non-Kemenkeu. Berarti justru itu teman-teman jadi nilai besar nih untuk memperbaikinya. Itu sih dari saya. Akhirnya jam 1 juga ya. Baik, jangan putus asa. Saya ya support lah teman-teman apapun keputusannya nanti ya semester depan ya. Jadi keputusannya akan nanti ada kok pameran-pameran dari kementerian lain datang ya, ataupun virtual boleh ya kan, tanyakan karir tunjangan berapa sih. Syukur-syukur Pemda DKI masuk lebih gampang lagi tuh. Lebih mudah lagi teman-teman pilih itu. Itu sih. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan selamat siang ya, sudah siang. Itu ya, cukup ya. Baik, teman-teman.